Pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Sebab penyelenggara kekuasaan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tertentu seringkali melanggar menekan hak-hak hidup esensial dari pihak-pihak yang dikuasai. MacIver kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedua lisan eksistensian kekuasaan itu sendiri. Franz Mogisuseno mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan suatu mempesona dan di suatu sisi merupakan yang menakutkan. Sebagai suatu yang mempesona karena mengingat multifungsinya, sedang dengan memiliki kekuasaan maka praktis akan dapat dicapai segala dikehendaki pemegangnya. Kekuasaan adalah fungsional demi bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Secara sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya yang pertama moralitas atau religius, yang selanjutnya etika, yang terakhir hukum atau memuat sanksi konkret. Mariam Budiharjo mengartikan negara adalah agensi alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum. Yang pertama, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum dibutuhkan upaya kekuasaan terhadap tumbuh kembangnya jadi kewenangan. Selanjutnya, sejak Hen-Basyah, administrasi negara ialah alat perlengkapan negara tingkat pusat badan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Eku Hasan dalam hukum administrasi negara, pengertian dalam sumber kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan membuat atau bertindak. Power is ability to do. Menurut Kamus Hukum Kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang dapat di dalam hubungan antara manusia. Mariam Budiharjo, kekuasaan adalah kemampuan seorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sebagian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan tujuan orang yang punya kekuasaan itu. Sumber kekuasaan meliputi kekuatan, selanjutnya kedudukan, kekayaan, kepercayaan atau keyakinan, yang terakhir keterampilan atau keahlian. Persoalan pembatasan kekuasaan. Dengan teori pemisahan kekuasaan atau separation of the power dan perkembangan kekuasaan atau division of power atau distribution of power dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai modifikasi dan perubahan. Pertantangannya jelaskan pengertian dari contoh teori. Kekuasaan bersifat kewilayahan atau kedaerahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada umumnya doktrin pemisahan kekuasaan atau separation of the power atau pembagian kekuasaan, distribution of the power, dianggap berasal dari Baron de Montesquieu dengan teorinya Res Politica. Pertanyaan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.